Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B3 yang terdiri atas saya sendiri, Nurrahma Abdullah NIM 017, dan kedua teman saya, yakni Hana Tasa Simbolon NIM 015 dan Alda Vansefa NIM 019. Di sini kami akan menjelaskan mengenai webinar yang telah kami dapatkan sebelumnya, yakni Asia Safe Arm atau AI-Based Screening Equipment of Arrhythmia and Structural Heart Disease using Artery Fibrillation Energy. Menurut data dari WHO, penyakit kardiovaskular adalah penyebab kematian nomor 1 di dunia yang merenggut sekitar 17,9 juta jiwa setiap tahunnya. Penyakit kardiovaskular ini adalah sekelompok gangguan jantung dan pembuluh darah yang termasuk dalam penyakit jantung koroner, penyakit cerebrovaskular, penyakit jantung rematik, dan kondisi lainnya. Kematian ini disebabkan oleh adanya serangan jantung dan juga stroke. Dan sepertiga dari kematian ini terjadi secara prematur pada orang-orang di bawah usia 70 tahun. Hal inilah yang kemudian menyebabkan Profesor Lim melakukan suatu penelitian mengenai alat pendeteksi penyakit kardiovaskular, yakni Asia Safe. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, penyakit kardiovaskular disease ini tadi meliputi menyerang sistem peredaran darah yang meliputi jantung dan pembuluh darah. Dan terdapat 3 tipe penyakit yang akan dibahas, yakni coronary heart disease, arrhythmia, dan structural heart disease. Nah, di sini coronary heart disease adalah penyakit jantung yang disebabkan oleh penumpukan plak zat lilin di dalam arteri koroner yang lebih besar. Dan penumpukan ini dapat memblokir sebagian atau seluruhnya aliran darah di arteri besar jantung. Beberapa jenis kondisi ini disebabkan oleh penyakit atau cedera yang mempengaruhi cara kerja arteri pada jantung. Penyakit mikrovaskular koroner adalah jenis lain dari penyakit jantung koroner, dan ini terjadi ketika pembuluh darah kecil di jantung tidak bekerja secara normal, serta gejala dari penyakit jantung koroner ini memungkinkan berbeda dari orang ke orang, meskipun mereka memiliki jenis penyakit jantung yang sama. Hal ini disebabkan banyak orang tidak memiliki gejala dan tidak tahu bahwa mereka menderita penyakit jantung koroner hingga mereka mengalami nyeri dada dan serangan jantung yang mendadak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu penyakit jantung struktural. Penyakit jantung struktural ini adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan cacat atau gangguan pada struktur jantung maupun katup jantung. Masalah jantung struktural mungkin bawaan, artinya sudah ada sejak lahir atau bisa akibat dari penuaan atau penyakit mendasar yang menyebabkan kerusakan pada jantung di kemudian hari. Kemudian pada kondisi penyakit struktural ini bisa dikategorikan dalam penyebab yaitu stenosis katup aorta, cacat septum atrium, penyakit katup jantung, regurgitasi katup mitral, hipertrofi, kardiomiopi, sindrom Marfan, dan miokarditis. Jadi penyakit jantung struktural ini bisa juga disebabkan karena otot jantungnya yang meradang. Selanjutnya yaitu aritmia. Aritmia ini terjadi ketika impuls listrik yang mengkoordinasikan detak jantung tidak bekerja dengan baik, sehingga menyebabkan jantung ini berdetak terlalu cepat, terlalu lambat, ataupun tidak teratur. Selanjutnya, aritmia ini juga dapat dideteksi menggunakan pendeteksi pemeriksaan jantung seperti EKG, kemudian MRI CT scan, dan blood test. Kemudian aritmia ini juga dapat dibagi dua jenis tipe. Yang pertama abnormal discharging, yang kedua organic damage. Nah, selanjutnya ada tipe aritmia. Tipe aritmia ini yang pertama bisa kita sebutkan seperti debit abnormal pada jantung. Itu tipe pertama.
Yang pertama atrial fibrillation atau AFib. Kalau diterjemahkan yaitu gangguan irama jantung. Ini disebut juga dengan detak jantung yang tidak normal. Kenapa? Karena dia tidak beraturan, karena terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Yang kedua, adanya arterial flutter atau AF. Terjemahkan yaitu kontraksi ventrikel vibrasi atrial, yaitu denyut jantung yang tidak teratur, yang seringkali cepat, ataupun umumnya menyebabkan aliran darah yang tidak lancar. Kemudian selanjutnya ventricular premature contraction atau VPC, yaitu kontraksi ventrikal prematur. Ini disebut juga dengan denyut jantung abnormal ekstra yang dimulai pada salah satu dari dua ruang bawah di jantung. Selanjutnya, yang keempat, atrium premature contraction atau APC, itu disebut juga dengan flutter atrium, di mana ketika bilik atas jantung, yaitu atriumnya itu berdetak terlalu cepat. Tipe yang kedua yaitu kerusakan organis. Kerusakan organis itu meliputi yang pertama aortic regurgitation atau AR. Jadi AR itu sama seperti disebut juga dengan infusivensi aorta, di mana juga dikenal dengan regurgitasi aorta. Kebocoran katup aorta jantung yang menyebabkan darah mengalir ke arah sebaliknya selama diastole ventricle dari aorta ke ventricle kiri. Selanjutnya ada yang kedua aortic stenosis atau AS. Jadi stenosis aorta ini merupakan masalah pada penyempitan bukaan katup aorta yang dibatasi pada aliran darah dari ventrikel kiri ke aorta yang akan mempengaruhi tekanan di atrium kiri pada jantung. Selanjutnya yang ketiga, adanya congestive heart failure atau CHF. Jadi di sini disebut juga dengan gagal jantung kongestif. Kenapa? Karena jantung ini tidak mampu memompa cukup darah untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Jantung ini memiliki satu fungsi utama, yaitu mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Terakhir yang keempat disebut dengan hipertrofi kardiomyopati kalau diterjemahkan, yang merupakan kondisi ketika otot jantung menjadi tebal yang disebut dengan juga yang abnormal. Kenapa? Karena menyulitkan jantung memompa darah. Kondisi ini juga disebut dengan terdiagnosis di mana penderitanya ini tidak memiliki gejala, bahkan tidak mengalami masalah berarti, seperti sesak napas, nyeri dada, ataupun irama jantung abnormal. Baik, untuk slide selanjutnya. Nah, di sini ada Wieger diagram dan hemodinamik. Bisa dilihat pada slide berikut penggambaran bagaimana Wieger diagramnya ini dan gambar jantung pada hemodinamiknya. Jadi untuk penjelasannya, yang pertama yaitu sistem pemantauan pada hemodinamik ini termasuk sistem yang canggih. Kenapa? Ini tergantung pada kateterisasi dari dokter dan dilakukan juga analisis bentuk gelombang dan perhitungan hemodinamik yang semakin perlahan dengan baik. Selanjutnya juga disambungkan dengan komputer, di mana medical image-nya juga akan dialirkan pada bagian jantung di hemodinamik ini. Kemudian akan ditampilkan bunyi alarm yang jika tekanan ventrikel di jantung itu ataupun diastolik kiri EDP-nya itu semakin adanya tekanan pada kapiler paru-parunya dan akan memiliki gradien di antara keduanya, bahkan ventrikulogram kirinya itu akan ditinggikan. Kemudian pada hemodinamik ini juga adanya
pengenalan pada anatomi jantung, tetapi di sini secara singkat dijelaskan. Yang pertama, darah yang ada di jantung itu tidak akan teroksigenasi bergerak dari vena cava inferior atau IVC dan kemudian vena cava superior atau SVC, di mana akan dialirkan ke atrium kanan. Yang kedua, akan melalui katup triskupit ke ventrikel kanan. Selanjutnya, melalui katup pulmonal akan dilalui irisan kapiler paru, lalu dilajukan lagi kembali ke paru-paru. Kemudian darah akan beroksigen bergerak dari paru-paru melalui vena pulmonalis ke atrium kiri. Selanjutnya akan dilalui lagi ke katup mitral, ke LV. Lalu yang terakhir adalah jalur katup aorta yang dimana menuju aorta pada sirkulasi sistemik. Pada diagram Wieger ini juga jika dijelaskan itu ada memiliki 3 bentuk gelombang yang berbeda, termasuk juga pada EKG, yang dimana jika terdapat rekaman yang terpisah pada fase siklus jantung pada diagram Wieger ini. Lalu kita akan memperhatikan bahwa diagram ini juga akan berhubungan dengan sisi kiri jantung. Jikapun pada sisi kanannya, maka akan mengubah label katup dan ruang pada jantung. Kemudian akan terjadinya relaksasi, di mana diagram Wieger ini juga mengacu pada pengisian ventrikel, kontraksi, dan relaksasi. Selanjutnya pada slide berikut, Nah, slide berikut yaitu prototype of PAG sensor. Nah, kalau jika untuk penjelasannya yaitu prototipe ini merupakan perangkat sensor yang dimana akan mengukur tekanan darah pada jantung, kemudian akan terus-menerus digunakan untuk perangkat cincin pemantau detak jantung yang telah dikembangkan pada eksperimen sebelumnya. Nah, ada beberapa bentuk konsep pada resonance cavity-nya itu. Seperti balok-balok berikut ini, ada 4 balok. Yang pertama berwarna biru, ada 2 mm, ada lebarnya 2 mm, ada panjang 20 meter, ada 3 mm, 4 sampai 5. Kemudian pada case-nya juga yang ada di dalamnya juga ada tingginya 5 mm, 6, 7 sampai 8 mm. Kemudian pada slide berikutnya ada prototype opaque AG sensor yang kedua. Nah, sensor yang kedua ini juga sama seperti yang sebelumnya, tetapi perbedaannya pada gambaran bentuk gelombang jantung ataupun gelombang tekanan aliran jantung yang ada di pembuluh darah di tangan. Selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Davan. Kemudian dari prototipe yang telah dibuat Profesor Lim, beliau juga memberikan sebuah analisis pada time domain sinyal dengan contoh ritme sinus, di mana irama sinus adalah ritme jantung apapun saat depolarisasi otot jantung dimulai di simpul sinus. Hal ini ditandai dengan adanya gelombang P berorientasi benar pada EKG. Irama sinus diperlukan tapi tidak cukup untuk aktivitas listrik normal di dalam jantung. Kemudian beliau juga memakai atrial fibrillation sebagai contoh. Atrial fibrilasi adalah salah satu jenis aritmia atau gangguan irama jantung. Gejalanya bisa timbul berlangsung lama atau bahkan permanen. Apabila dibiarkan, atrial fibrilasi bisa mengakibatkan gagal jantung dan stroke. Di kanan adalah contoh dari analisis yang dilakukan oleh Profesor Lee. Next. Di sini ada beberapa hasil analisis dari prototipe yang telah dibuat oleh Profesor Lim. Ada sinus rhythm, atrial fibrillation, atrial flutter, ventricular premature contraction, aortic stenosis, aortic regurgitation, congestive heart failure, hypertrophic cardiomyopathy.
Next. Penelitian alat prototipe yang dibuat oleh Profesor Lim ini bernama ASEA-SIF. Penelitian ASEA-SIF ARM ini menggunakan database milik MIT BIX Atrial Fibrillation yang diperoleh dari Visionet dengan data berupa 269 sampel sinus rhythm normal dan 200 sampel atrial fibrillation. Penelitian ASEA-SIF ARM menggunakan kolom dari yang data dari Visionet yang ini ada di bawah. Kemudian penelitian ASEA-SIF ARM menggunakan data hasil pengambilan dengan jumlah data berupa 336 sampel sinus rhythm dan 417 sampel atrial fibrillation dengan data yang dihasilkan di bawah. Profesor Lim menggunakan aplikasi MATLAB, Python, dan STM32F7. Next. Kemudian Profesor Lim membandingkan antara evaluasi dari data sinus rhythm dan arrhythmia group, di mana arrhythmia group yang pertama yang pada data ini digunakan arrhythmia group abnormal discharging, yaitu ada atrial fibrillation, arterial flutter, ventricular premature contraction, dan atrium premature contraction. Hasilnya akurasi dari alat yang dibuat Profesor Lim adalah sebesar 87,24% dalam mendeteksi penyakit aritmia. Next. Kemudian untuk slide berikutnya itu sinus rhythm dibandingkan dengan organic demic. Nah, di sini ada aortic regurgitation, aortic stenosis, congestive heart value, hypertrophic cardiomyopathy. Hasilnya ASEA-SIF memiliki akurasi 97,10% dalam mendeteksi penyakit-penyakit ini. Next. Dan ini adalah coding dari yang dipakai oleh Profesor Lim. Next. Kesimpulannya, ASEA-SIF ARM adalah alat yang berfungsi untuk mendeteksi adanya aritmia maupun kelainan struktur jantung. ASEA-SIF memiliki tingkat akurasi yang tinggi untuk mendeteksi aritmia dan kelainan struktur jantung. Pengelompokan jenis penyakit pada jantung hanya membutuhkan waktu 8 detik. Penggunaan alat ASEA-SIF ARM ini hanya memakan daya listrik sebesar 3,97 watt. Sekian dari kelompok B3, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.